Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Nurmusifera dengan NIM 21483131 BI 10893. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai penugasan UTS Biostatistika Biologi oleh dosen pengampu Bapak Irwan Indrayanto dan Ibu Oki Almas Amalia. Baik, untuk pertanyaan pertama pada poin A adalah buatlah satu contoh rancangan penelitian di bidang biologi. Rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data yang dikumpulkan. Selanjutnya untuk poin B, jelaskan konsep variabel random. Selanjutnya dari contoh rancangan penelitian yang saudara rumuskan di poin A, sebutkan variabel randomnya. Variabel random bisa lebih dari satu. Baik, di sini saya menggunakan untuk rancangan penelitian di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Applying Spatial Temporal Scan Statistics and Spatial Autocorrelation Statistics to Identify COVID-19 Cluster in the World, Vaccination Strategy, di mana di sini rancangan penelitian berisi tujuan penelitian dan data penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah untuk menyajikan sejumlah penularan dan kematian akibat SARS-CoV-19 di berbagai negara pada tahun 2020. Tujuan selanjutnya adalah untuk membahas implementasi metode spasial dan spatiotemporal dalam proses vaksinasi dini supaya imunitas lekas terbentuk. Selanjutnya, untuk data penelitian digunakan adalah menggunakan jumlah kumulatif infeksi dan kasus sembuh pasien COVID-19. Data ini digunakan karena angka-angka ini hanya tersedia pada bentuk kumulatif harian seperti pada gambar di atas ini, sehingga perlu untuk menghitung jumlah bulanan untuk masing-masing variabel dari periode waktu yang dipertimbangkan dalam kurun waktu antara bulan Januari dan Desember tahun 2020. Untuk konsep variabel random di sini merupakan suatu variabel yang nilainya ditentukan oleh hasil percobaan. Selanjutnya digunakan untuk menggambarkan hasil-hasil percobaan sebagai nilai-nilai numerik secara sederhana, ditulis dalam huruf kapital. Biasanya variabel random ini menggunakan huruf X atau Y, semisal X yang menunjukkan banyak anak laki-laki dalam suatu keluarga, dan huruf Y menunjukkan hasil kedua mata dadu yang muncul pada pelemparan dua buah dadu. Baik, sebelumnya untuk ke variabel random, perlu diketahui mengenai konsep variabel terlebih dahulu. Jadi variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Jadi artinya nilai tidak tunggal di sini adalah nilainya berubah-ubah. Jadi tergantung. Biasanya menggunakan variabel X, Y, Z. Contoh, bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli kurang dari 7 di sini, bilangan asli dimulai dari 1. Jadi untuk kurang dari 7 kemungkinan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga nilainya tidak tunggal. Contoh selanjutnya adalah suhu tubuh pasien COVID. Jadi kemungkinan saat dites pasien dites dengan suhu 37 derajat Celcius, dites lagi dengan suhu 36 derajat Celcius, atau pasien lain dengan suhu 38 derajat Celcius. Jadi nilainya bisa berubah-ubah, sehingga itulah yang disebut dengan variabel. Jadi jenis-jenis variabel random itu apa aja sih? Jadi untuk jenis-jenis variabel random di sini ada variabel diskrit, yang mana variabel diskrit ini adalah variabel yang nilainya dapat dihitung. Contoh bilangan asli kurang dari 7. Selanjutnya contoh yang lain adalah jumlah kendaraan di tempat parkir. Jadi kemungkinan untuk walaupun ada banyak sepeda motor, semisal ada 100 atau 200, namun dapat bisa terhitung. Selanjutnya contoh yang lain ada jumlah siswa dalam suatu kelas. Semisal di suatu kelas di situ tuh terdapat 36 atau 35 atau 32 siswa dan sebagainya, namun dapat bisa dihitung. Selanjutnya, untuk variabel kontinu merupakan variabel yang nilai-nilainya tidak dapat dihitung. Contoh, bilangan real kurang dari 7. Bilangan real di sini termasuk bilangan desimal, pecahan. Semisal nilai yang kurang dari 7 ada 6. Jadi, untuk 6,1, 6,2, 6,3, dan seterusnya merupakan bilangan real. 6, sekian pokoknya panjang garis ke kiri kurang dari 7 merupakan bilangan real, karena bilangan tersebut ada sangat banyak dan
kita tidak bisa menghitung satu persatu, sehingga ini disebut dengan variabel kontinu. Selanjutnya, untuk tinggi badan siswa di suatu kelas berkisar antara interval 120 dan 190, misalkan ada tinggi dengan 150,1, 150,3, dan seterusnya. Nilai ini akan bernilai banyak, jadi tidak bisa kita hitung jenisnya, sehingga disebut dengan variabel kontinu. Jadi untuk variabel diskrit lebih ke penghitungan, sedangkan variabel kontinu lebih ke proses pengukuran. Jadi tingginya berapa, suhunya berapa, itu nilainya bisa desimal. Selanjutnya untuk variabel lain dari rancangan penelitian yang telah saya buat di sini tentang mengenai efektivitas pemberian obat terhadap kesembuhan pasien COVID-19. Percobaan ini dilakukan dengan memberikan obat pada 3 orang dengan karakteristik yang sama, umurnya, jenis kelamin, ataupun riwayat penyakitnya. Di sini variabel randomnya adalah dengan B sembuh, R belum sembuh. Bisa dilihat pada hasilnya mungkin dari percobaan pada 3 orang di sini dengan Misalkan 3 orang pada gambar di sini, boleh jadi pasien pertama sembuh, pasien kedua sembuh, pasien ketiga sembuh. Pada percobaan kedua, pasien pertama sembuh, pasien kedua sembuh, pasien ketiga belum sembuh. Pada percobaan ketiga, pasien pertama sembuh, pasien kedua belum sembuh, pasien ketiga belum sembuh, dan seterusnya. Jadi ini merupakan keseluruhan hasil yang mungkin dari suatu eksperimen. Untuk setiap eksperimen hanya akan mempunyai satu hasil yang mungkin. Jadi selanjutnya untuk pertanyaan 2, untuk poin A, jelaskan untuk kasus seperti apa distribusi Poisson digunakan. Selanjutnya untuk poin B, dari penelitian yang saudara kaji pada tugas kelompok, aplikasi distribusi Poisson di bidang biologi, sebutkan variabel yang memiliki distribusi Poisson. Jelaskan pula mengapa distribusi Poisson atau metode terkait distribusi Poisson digunakan pada penelitian yang saudara kaji. Jadi kasus-kasus distribusi Poisson di sini ditandai dengan percobaan yang menghasilkan peubah acak X yang bernilai numerik, yaitu banyaknya hasil yang terjadi selama selang waktu atau daerah tertentu. Nah, dari konsep ini menghasilkan peubah acak X, jadi bilangan X ini adalah hasil-hasil yang mungkin dari percobaan ini. Perlu dipahami bahwa pada percobaan ini bergantung pada waktu dan daerah tertentu. Untuk selang waktu dapat berupa hari, menit, minggu, tahun, ataupun bulan, sedangkan daerah maksudnya ini bisa berupa suatu luasan atau suatu volume, atau bisa juga merupakan suatu garis yang nanti akan diukur pada selang waktu atau daerah hasil-hasilnya. Seperti pada contoh di bawah ini, distribusi Poisson biasanya digunakan pada kasus-kasus seperti banyaknya penggunaan telepon per menit. Jadi pada contoh ini dapat diketahui terdapat unsur waktu pada percobaan ini. Untuk contoh yang kedua adalah banyaknya hari sekolah diliburkan karena virus corona. Pada contoh ini juga terdapat selang waktu tertentu, jadi di sini merupakan percobaan Poisson. Dan untuk contoh yang terakhir adalah banyaknya tikus di sawah per hektar. Ini merupakan contoh percobaan Poisson juga karena terdapat unsur wilayah daerah tertentu berupa hektar. Untuk variabel distribusi Poisson di sini saya menggunakan jurnal penelitian yang berjudul Model Regresi Poisson dengan studi kasus jumlah kematian ibu yang terjadi di Kota Bengkulu. Jadi untuk variabel-variabel pada jurnal penelitian ini adalah dalam regresi Poisson ini adalah jumlah kematian ibu yang terjadi di Kota Bengkulu dari Januari sampai Desember tahun 2007 dan variabel-variabel yang mempengaruhi variabel respon. Jadi bisa dilihat pada gambar di samping untuk analisis pendugaan parameter regresi Poisson untuk semua variabel bebas. Dapat dilihat bahwa variabel bebas untuk jumlah pertolongan bersalin oleh tenaga kesehatan, jumlah tenaga medis, jumlah tenaga perawat dan bidan, dan jumlah tenaga kesehatan masyarakat lainnya
mempunyai derajat bebas sama dengan 0 berdasarkan nilai chi-square dari peluang atau probabilitas yang diperoleh, maka variabel jumlah pertolongan bersalin oleh tenaga kesehatan, jumlah tenaga medis, jumlah tenaga perawat dan bidan, dan jumlah tenaga kesehatan masyarakat lainnya tidak signifikan sehingga variabel-variabel tersebut tidak dapat dimasukkan dalam model. Selain itu juga dapat dilihat bahwa ada 4 variabel bebas, yaitu jumlah ibu bersalin, jumlah cakupan kunjungan ibu hamil trimester pertama, jumlah cakupan kunjungan ibu hamil trimester keempat, dan jumlah ibu hamil resiko tinggi yang masuk ke dalam model regresi Poisson. Dalam analisis pendugaan parameter regresi Poisson di atas, ada 4 variabel bebas yang tidak dapat dimasukkan ke dalam model, karena nilai probabilitasnya tidak ada atau variabel-variabel tersebut tidak signifikan. Selanjutnya dengan melakukan analisis lebih lanjut, yaitu dengan menghilangkan sedikit mungkin variabel-variabel yang tidak signifikan. Alasan digunakannya distribusi Poisson pada jurnal penelitian tersebut adalah karena pada percobaan tersebut kejadian jarang terjadi dalam ruang sampel yang besar dan memiliki hubungan antara jumlah kematian ibu dengan faktor-faktor yang berpengaruh. Selain itu, alasan yang lain adalah karena pada percobaan tersebut memiliki peluang lebih dari satu hasil dalam selang waktu yang pendek atau daerah sempit. Selanjutnya, untuk alasan yang lain adalah karena memiliki peluang dengan hasil tunggal pada daerah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu dan tidak bergantung pada banyaknya hasil yang terjadi di luar daerah tertentu. Selanjutnya, untuk pertanyaan terakhir di sini, pertanyaan ini mengenai aplikasi distribusi variabel random continue, di mana ditanyakan adalah berapa peluang yang kurang dari $200.000, dan untuk poin B adalah berapa peluang X di antara $280.000 sampai $320.000. Pada pertanyaan ini diketahui bahwa 25% dokter berpenghasilan kurang dari $180.000 dan 25% dokter berpenghasilan lebih dari $320.000. Jadi sebelumnya perlu kita ketahui mengenai rumus distribusi Poisson, yaitu adalah Z sama dengan X min mu per sigma, di mana mu merupakan parameter rata-rata distribusi, sigma merupakan parameter simpangan baku distribusi, dan nilai X merupakan nilai variabel acak. Di sini terdapat gambar tabel distribusi Poisson. Berhubung pada pertanyaan kali ini, kita akan mencari nilai Z pada tabel normal dengan probabilitas 0,25, yaitu adalah 0,67. Selanjutnya, sebelumnya untuk menyelesaikan dari pertanyaan nomor 3, yang kita lakukan adalah kita perlu mencari nilai sigmanya terlebih dahulu. Kita mencari nilai dari peluang X kurang dari $180.000 dan nilai peluang X lebih dari $320.000. Untuk nilai peluang X kurang dari $180.000 sama dengan 0,25, di mana 0,25 ini merupakan bentuk desimal dari 25% dokter. Untuk peluang Z kurang dari X min mu per sigma sama dengan 0,25. X min mu per sigma ini merupakan rumus dari distribusi Poisson. Selanjutnya, untuk peluang Z kurang dari min 0,67 sama dengan 0,25, maka min 0,67 sama dengan X min mu per sigma. Min 0,67 sama dengan $180.000, di mana di sini nilai X merupakan $180.000 min mu per sigma, hasilnya min 0,67 sama dengan $180.000 min mu. Kita jadikan ini merupakan sebagai persamaan pertama. Selanjutnya untuk peluang X lebih dari $320.000 sama dengan 1 min P. 1 min peluang X kurang dari $320.000. Di sini ada 0,25 sama dengan 1 min peluang X kurang dari sama dengan $320.000. Selanjutnya untuk peluang X kurang dari sama dengan $320.000 sama dengan di mana 0,25 ini pindah ke ruas kanan sehingga menjadi 1 min 0,25.
peluang X kurang dari sama dengan 320.000 US dollar sama dengan 0,75, di mana 0,75 ini merupakan selisih antara 1 min 0,25. Selanjutnya untuk peluang Z kurang dari sama dengan X min mu per sigma sama dengan 0,75, peluang Z kurang dari sama dengan 0,67 sama dengan 0,75. Maka 0,67 sama dengan X min mu per sigma, 0,67 sama dengan 320.000 US dollar min mu per sigma, dimana di sini 0, sigma pindah pada ruas kanan sehingga menjadi 0,67 sigma sama dengan 320.000 min mu. Kita jadikan ini merupakan sebagai persamaan kedua. Selanjutnya untuk persamaan pertama dan persamaan kedua kita eliminasi. Untuk persamaan pertama, 0,67 sigma sama dengan 180.000 US dollar mu, kita jumlahkan dengan persamaan kedua yaitu 0,67 sigma sama dengan 320.000 US dollar mu, sehingga 0,67 US dollar 0,67 sigma min 0,67 sigma sama dengan 0. Selanjutnya 180.000 ditambahkan dengan 320.000 menghasilkan 500.000, min mu ditambahkan dengan min mu sama dengan min 2 mu, sehingga mu di sini sama dengan 500.000 dibagi dengan 2 menghasilkan 250.000 US dollar. Untuk persamaan pertama di sini min 0,67 sigma sama dengan 180.000 US dollar min 250.000 US dollar, sehingga di sini min 0,67 sigma sama dengan min 70.000 US dollar, sehingga di sini sigma dihasilkan 70.000 US dollar per 0,67 sehingga didapatkan 104.477,612 US. Ditemukan 104.477,612. Sehingga kita dapat menyelesaikan untuk poin A dan poin B. Untuk poin A, peluang X kurang dari 200.000 US dollar sama dengan peluang Z kurang dari sama dengan X min mu per sigma, peluang Z kurang dari sama dengan 200.000 US dollar min 250.000 US dollar per 104.477,612, sehingga peluang Z kurang dari min 500.000 US dollar per 104.477,612. Peluang Z kurang dari min 0,481 sehingga didapatkan peluangnya adalah 0,31561, sehingga peluang untuk X kurang dari 200.000 US dollar adalah sebesar 0,31561. Selanjutnya untuk poin B, peluang X antara 280.000 US dollar dan 320.000 US dollar, peluang X kurang dari sama dengan 320.000 dan peluang X kurang dari 280.000 US dollar, 1 min P peluang X lebih dari 320.000 US dollar min peluang Z kurang dari sama dengan 280.000 US dollar min 250.000 US dollar, kita bagi dengan 144.77,612 sehingga menghasilkan di mana nilai 1 di sini pindah pada ruas kanan menjadi 1 min 0,25 min peluang Z kurang dari sama dengan 0,29 sama dengan 0,75 min 0,61409 sama dengan 0,13591, sehingga peluang yang didapat pada X antara 280.000 US dollar sampai 320.000 US dollar adalah sebesar 0,13591. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.